Halo Sobat Apa Kabar, ketemu lagi di Apa Kabar Bicara. Kali ini kita ngebahas terkait dengan pelantikan Irjen Martinus Hukom yang baru saja atau pada pagi tadi 8 Desember 2023 dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Kepala BNN yang baru menggantikan Pak Petrus Biose yang akan memasuki masa pensiun pada Desember ini. Dan ini merupakan sebuah peristiwa atau yang agak unik karena jarang sekali ada perwira tinggi khususnya dari kepolisian yang dipindah dari Densus karena Pak Martinus Hukom ini backgroundnya adalah sebagai Kadensus dan sekarang dia ditugaskan di BNN, sebuah tugas yang sebenarnya sangat berbeda. Lalu kita akan melihat seperti apa sih sebenarnya kemampuan dari Pak Martinus Hukom ini untuk menjalankan tugas barunya di BNN. Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita peneliti kepolisian dari ISES. Dan selamat datang Mas Bambang di Apa Kabar Bicara. Gimana kabarnya di Malang, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Salam sehat Sehat ya, juga Mas untuk ya? kawan-kawan apa-apa. Yap. Sehat, Mas. Ya, Mas jangan bosan ya, Mas ya. Ini kita undang Aman, kembali aman. di Apa Kabar Bicara. Mas, ini kan hari ini Pak Presiden Jokowi baru aja ngelantik nih Pak Martinus Hukom yang punya background sebagai Kadensus 88. Nah, kalau dari teman-teman ISES ngelihatnya seperti apa, Mas? Karena ini kan Ya, peristiwa yang kalau bisa dibilang jarang terjadi ya. Biasanya kan yang menjadi kepala BNN biasanya dari Reskrim ya, Bareskrim seperti itu, dan ini dari Kadensus. Seperti apa Mas teman-teman ISIS melihatnya Mas? ya sebelumnya saya menyampaikan selamat atas amanah baru pada Pak Martinus Hukom ya dengan jabatan KPNN berarti promosi kenaikan tambah satu bintang menjadi komisaris jenderal gitu. Eh, Terkait dengan penunjukan beliau sebagai KPNN dari Kadensus 88 ini merupakan lompatan besar ya karena saya melihat bahwa Densus 88 ini sebagai sebuah satuan tindak anti teror gitu loh yang lebih pada upaya penindakan apa terduga teroris seperti itu. Makanya selama kalau yang selama ini menjadi KBNN kan rata-rata dari Bareskrim yang memang sudah memiliki eh, rekam karir terkait dengan penegakan hukum secara umum, tapi ketika di Densus 88 ini lebih pada apa penindakan ancaman terorisme gitu. Dengan pengangkatan Pak Martinus Hukom sebagai KPNN, ini saya melihat uh, mungkin ada paradigma baru yang akan dibawa di BNN gitu. Apakah dengan style Densus 88 anti teror yang merupakan satuan tindak ini nanti akan diterapkan juga di BNN gitu. Padahal BNN ini kalau saya melihat ini adalah lembaga sipil yang sebenarnya lembaga sipil yang fokusnya pada strategi konseptual ya dalam pemberantasan pemberantasan narkoba bukan hanya sekedar penindakan gitu. Kalau paradigmanya masih paradigma tindak saja, ya tidak menutup kemungkinan ke depan ini banyak penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh BNN, bukan pencegahan seperti itu. Ya, makanya ketika Pak Martinus Hukom sebagai mantan kepala Kadensus 88 anti teror masuk di BNN, yang saya membayangkan bahwa cara-cara Densus 88 lah yang akan digunakan di BNN nantinya seperti itu. Selama ini kalau kita melihat di Densus 8 ini kan memiliki peralatan yang sangat canggih kan seperti alat penyadapan misalnya yang kapan hari sempat rame juga misalnya seperti isu alat sadap Pegasus yang ditransfer dari Israel misalnya seperti itu. Ini alat yang sangat luar biasa sekali. Nah, apakah itu nanti juga
diberdayakan di BNN gitu. Tentunya harapannya memang akan eh, semakin apa ya eh, eh, semakin kuat upaya pemberantasan pemberantasan narkoba itu gitu. Jaringan narkoba yang selama ini susah terdeteksi, harapannya memang akan semakin bisa dibongkar itu. Tetapi terlepas dari itu, jangan sampai upaya penindakan ini juga melemahkan upaya pencegahannya, gitu. Karena kalau upaya pencegahan itu nanti berkurang, tidak menutup kemungkinan juga penindakan ini bisa bisa menjadi peluru yang ditembakkan kemana-mana itu. Itu yang saya khawatirkan seperti itu gitu. Oh, oh, Uh, apa uh, Terduga pengguna narkoba kemudian diangkat sebagai dinaikkan sebagai pemasok atau pengedar narkoba, itu kan kalau seperti itu terus-terusan kan menjadi tidak baik dalam pemberantasan narkoba seperti itu. oke, Mas Bambang, terima kasih. Ya, itu menarik banget ya. Jadi, mungkin kita akan ngebahas khusus terkait dengan alat sadap tadi. Itu justru yang ingin kita gali lagi. Nah, tapi kan tadi sempat dimention terkait dengan upaya penindakan yang menjadi latar belakang atau apa kinerja dari Pak Martinus Hukom selama di Densus 88 gitu. Tapi kan tadi Pak Martinus tuh sempat juga menyinggung Mas terkait dengan pencegahan dan rehabilitasi gitu. Artinya tidak hanya semata-mata terkait dengan penindakan semata gitu, bahwa ada hal lain lagi juga sebenarnya. Nah, kalau Betul. Mas Bambang ngelihat ini seperti apa? Apakah ini cukup komprehensif atau seperti apa gitu? Karena memang kan kita tahu ya tidak banyak ya, maksudnya kasus-kasus narkoba yang khususnya yang skala besar gitu Mas ya, yang sempat dirilis oleh BNN kayak gitu Mas. Ya, saya setuju ya apa yang disampaikan Pak Martinus ya, bahwa eh, pemberantasan narkoba, penanganan narkoba ini harus secara komprehensif gitu, mulai dari pencegahan, rehabilitasi gitu. Tapi kalau saya melihat selama ini kan eh, upaya pencegahan dan rehabilitasi ini kan nyaris menjadi nomor kesekian daripada penindakannya gitu loh. Padahal penindakan sendiri sebenarnya porsi dari Polri, di Tipit Direktorat Tindak Pidana Narkoba misalnya seperti Narkoba. itu. Apakah nanti kerjasama antara BNN dan baik dengan Dirtipid Narkoba ini bisa sinergi, bisa saling mengisi? Ya kita lihat saja nanti, bro. Harapannya memang dengan Pak Martinus yang memang sudah bidangnya dalam penindakan, memang ini bisa menjadi kerja yang simultan gitu loh. Tapi jangan sampai upaya pencegahan dan peningkatan upaya rehabilitasi itu menjadi kendor gitu. Ini kalau kalau seperti itu kan uh, apa uh, menjadi BNN ini bayangan saya bisa menjadi ancaman juga gitu loh. Ancaman ketika penggunaan upaya penindakan ini bisa dimain-mainkan ke semua arah gitu, jadi peluru yang menyasar kemana-mana gitu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Karena jangkauan narkoba ini kan sangat luas sekali gitu. Antara pengguna dan pengedar itu seringkali juga bedanya sangat tipis sekali gitu. Kalau kemudian pengguna, kemudian misalnya dideteksi ada pengguna, terus kemudian karena alat sadap dari Densus 88 yang digunakan tadi, terus kemudian diangkat menjadi pengedar, kan menjadi tidak elok dan jadi abuse of power ya seperti itu. Oh, oke. Mas, seberapa bahaya sih sebenarnya penggunaan apa namanya yang alat sadap tadi itu Mas, ketika misalnya itu akan berpotensi digunakan atau disalahgunakan Mas? Ini kayak tergantung, lagi-lagi tergantung integritas dari pucuk pimpinan ya. Saya meyakini bahwa
itu tidak akan terjadi itu. Tapi hal-hal seperti itu harus diwaspadai sejak dini itu. Jangan sampai itu digunakan untuk membidik lawan politik gitu. Misalnya seperti itu. Kalau kalau seperti itu digunakan kan jadi tidak elok gitu. Itu saja sih. Lagi-lagi saya meyakini bahwa Pak Martinus memiliki kebijakan terkait penggunaan perangkat di kepolisian gitu. Dan toh uh, apa pengawasannya kan juga simultan juga kan. Tidak hanya BNN tapi kepolisian juga sebagai penyidik misalnya seperti itu bisa saling mengawasi seperti itu. Iya, iya Mas, ini jadi apa ya? Maksudnya menjadi analisis yang menarik ya karena kalau nggak salah di STR yang terbaru dari Kapolri itu kan ada cukup banyak perwira yang dari Densus yang akhirnya dipindahkan ke BNN gitu. Dan ini kan juga jadi pertanyaan menarik ya Mas ya. Mengapa gitu banyak yang dipindah gitu? Lalu terkait juga dengan penggunaan alat sadap yang sangat luar biasa milik yang diproduksi oleh Israel itu kan sangat mungkin ya disalahgunakan untuk kepentingan politik misalnya gitu. Nah, sejauh apa, Mas? Karena ya itu tadi, karena sejauh ini sih belum ada transparansi juga ya, Mas, ya, terkait dengan penggunaan alat sadap itu, gitu, Mas. Nah, publik sangat khawatir kalau misalnya memang alat tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, gitu. Kalau seperti itu gimana, Ises melihatnya, Mas? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu tergantung pada integritas pucuk pimpinan gitu loh. Dan saya meyakini bahwa pucuk pimpinan eh, Polri ini masih memiliki integritas yang kuat gitu loh. Makanya memang sampai saat ini transparansi penggunaan itu masih jauh dari harapan publik ya. Dan secara eh, formal seharusnya penyadapan itu pun juga harus melalui perintah dari eh, perintah hukum gitu, perintah dari pengadilan gitu. Tidak bisa serta merta orang menyadap semaunya sendiri, meskipun itu juga perangkat negara misalnya seperti itu. Makanya memang lagi-lagi ini terkait dengan transparansi. Eh, Bagaimana transparansi itu dilakukan ya eh, tergantung struktur uh, kelembagaan antara pengguna Densus 88 terus kemudian pengawas terus kemudian pelaksana lain gitu. Kalau struktur kontrol dan pengawasannya masih lemah ya memang akan kesulitan gitu. Tetapi dan itu tergantung pada uh, integritas dan moral pucuk pimpinan gitu. Sampai saat ini ya kita masih berharap pada integritas dan moral dari pucuk pimpinan. Gitu. Tapi ke depan harapannya memang ada sistem yang lebih bagus lagi untuk menjadi kontrol dan pengawasan semua perangkat di internal di lembaga keamanan kita. Gitu. Kalau tidak kalau tidak kontrol kontrol dan pengawasan yang ketat ya dampaknya bisa digunakan semenang-menang. Gitu. Kalau bicara lebih mungkin ini agak melebar ya terkait kemudian kemarin ada isu kebocoran data KPU misalnya seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang kemudian yang menjadi kontrol dan mengawasi itu? Sampai sekarang kan nyaris tidak ada progres yang berarti. Bagaimana isu itu bergerak? Siapa yang membocorkan? Siapa yang bertanggung jawab? Itu kan tidak nyaris tidak menjadi kajian kita seperti itu. Makanya kan sangat sangat disayangkan sekali. Sementara lembaga-lembaga keamanan dalam hal ini Polri juga masih sibuk dengan isu-isu yang lain seperti itu. Iya, Mas, ini benar-benar banget ya kan. Dan saat ini kan lagi musim jelang pemilu kan, Mas ya. Jadi emang ada banyak kekhawatiran bahwa alat-alat sadap itu juga sangat mungkin gitu digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan saya sih sama seperti Mas Bambang tadi berharap itu tidak terjadi ya. Tapi kan seperti apa sih sebenarnya penggunaan
alat-alat itu sendiri Mas digunakan untuk kepentingan politik, misalnya untuk mungkin memata-matai atau hal-hal lain gitu Mas. Gimana Mas? Ya satu yang pasti namanya alas hadap ya untuk apa memata-matai ya fungsi-fungsi utamanya untuk memata-matai. Kemudian kalau yang kedua dari memata-matai itu kan bisa apa untuk mengintimidasi lawan-lawan politik seperti itu. Kalau itu terjadi kan menjadi apa abuse of power ya. Sementara ada aturan terkait penyadapan harus melalui izin pengadilan seperti itu. SOP-nya harus lebih rigid gitu. Kalau SOP-nya tidak dilakukan dengan benar, seringkali dilanggar ya dampaknya itu tadi penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Oke. Sejauh mana kita bisa bisa apa ya berharap gitu Mas sama Pak Martinus Hukom ini bahwa hal-hal yang tidak kita takutkan tadi itu tidak akan terjadi Mas. Kalau Mas Bambang melihatnya seperti apa Mas? Ya apa selama beliau berkarir di Densus 88, meskipun ada beberapa isu yang seringkali terkait dengan pelaksanaan tugas Densus 88 yang seringkali tumpang tindih dengan BNPT, harapannya ke depan tidak lagi muncul seperti itu gitu loh. Kalau saat beliau menjabat di Densus 88 seringkali melontarkan isu-isu yang sebenarnya bukan ranah Densus 88 sebagai satuan tindak, tetapi ranah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gitu loh. Kalau uh, BNN ini kan setara dengan BNPT gitu, sebagai lembaga konsep strategik seperti itu, bukan satuan tindak seperti Densus 88 gitu. Makanya lagi-lagi ini ranah baru bagi Pak Martinus Hukom di lembaga konsep dan strategik pemberantasan narkoba gitu. Kayak kalau ya harapannya beliau memiliki kebijaksanaan tersendiri ya bagaimana um, mengakomodasi banyak apa antara penindakan, pencegahan dan rehabilitasi tadi seperti itu. Kalau bisa Iya. dipadukan secara simultan, secara bagus ya ke depan ya BNN akan semakin lebih baik lagi seperti itu. Iya, Mas ini kan kalau kita lihat kan apa namanya pemilihan ketua BNN yang baru ini kan dilakukan dari luar unsur BNN sendiri gitu. Nah kalau Ises ngelihatnya Mas, emang di BNN sendiri tidak ada figur yang cukup cakap Mas untuk menjabat sebagai kepala BNN Mas, sehingga harus harus mengambil dari luar gitu. Kalau Ises ngelihatnya seperti apa Mas? Ya, kalau saya sih membayangkan bahwa BNN ini adalah lembaga sipil gitu. Sebenarnya tidak harus KBN itu tidak harus dari kepolisian gitu. Ini kan lembaga tadi yang saya sampaikan konsep dan strategik gitu loh. Bukan lembaga bukan satuan tindak gitu. Karena satuan tindaknya sendiri sebenarnya ada di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Narkoba. gitu. Makanya karena terkait dengan konsep dan strategi tadi, ya bisa dari mana mana saja. Tetapi sampai sejauh ini, mulai BNN berdiri kan rata-rata petingginya adalah dari kepolisian gitu. Uh, uh, ini ini ya tergantung dari polisi kebijakan dari pucuk pimpinan negara ya, karena penunjukan 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 KBNN ini presiden langsung seperti itu. Karena kalau uh, siapa yang ditunjuk dan siapa yang diusulkan rata-rata ya dari kepolisian, memang ada aturan bahwa personel kepolisian bisa ditugaskan di luar struktur, salah satunya di lembaga BNN yang masih ada kaitan dengan penindakan hukum seperti itu. Tapi kalau kita ngomongkan yang lebih luas lagi, lebih strategik lagi ya seharusnya tidak harus dari kepolisian gitu. Karena kalau semuanya kepolisian ya paradigmanya nanti tindak lagi. Apalagi yang diambil seperti Pak Martinus Hukom dari Satuan Tindak Densus 88 yang
terkenal kenceng gitu, terkenal apa dar gitu karena untuk menindak teror gitu, teroris gitu, seperti itu. Padahal uh, lembaga seperti BNN ini seharusnya lebih pada upaya pencegahan seperti itu. Oke, Mas, kalau misalnya seandainya nih ya, maksudnya kalau Mas Bambang ngelihatnya selain dari kepolisian sebenarnya dari mana lagi Mas figur itu yang bisa jadi pimpinan BNN? Dari masyarakat sipil bisa ya. Banyak kawan-kawan yang konsen terkait pemberantasan narkoba gitu di lembaga masyarakat sipil yang lainnya gitu. Tapi kan nyaris sampai sekarang eh, apa kepemimpinan dari masyarakat sipil yang konsen terkait pemberantasan narkoba ini kan tidak dimunculkan gitu. Hampir semua pucuk pimpinan BNN daerah misalnya semuanya dari kepolisian gitu. Dan akhirnya kan munculkan isu bahwa yang sempat dirilis oleh apa kabar juga apa Polri ini kebingungan untuk mengembangkan karir personilnya sehingga dititipkan di lembaga-lembaga lain. Jadi BNN ini malah menjadi semacam satelit dari Polri itu untuk tempat titipan dari personilnya. Itu yang sangat disayangkan gitu. Ya lagi-lagi ini terkait dengan polisi kebijakan dari negara gitu. Apakah ke depan porsi porsi uh, personil di BNN ini harus seimbang antara masyarakat umum dengan masyarakat dengan kepolisian itu kan harus diatur tidak seperti sekarang semua KBNN daerah misalnya berasal dari kepolisian gitu. Seperti itu. Iya, benar sekali Mas. Nah, Mas kalau untuk apa namanya dari BNN ini sendiri kan sejauh ini lebih banyak penindakan ya dan apa pencegahan dan rehabilitasinya sendiri kan sepertinya kurang meskipun banyak kajian yang menyebutkan bahwa rehabilitasi itu menjadi salah satu upaya solutif juga Mas gitu. Nah, kalau Mas Bambang melihatnya seperti apa, Mas? Gitu. Apakah kita harus lebih mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi atau memang lebih baik penindakannya atau seperti apa, Mas? Ya, situasional ya. Tapi sebenarnya lebih lebih bagus pada pencegahan gitu. Karena isu terkait dengan narkoba ini kan berkembang gitu. Zat-zat aditif yang dilarang misalnya itu pun juga berkembang gitu. Ada yang sebelumnya masuk sebagai zat aditif yang dilarang, kemudian ada yang yang sebelumnya dilarang kemudian dikeluarkan seperti itu kan berkembang. Misalnya terkait dengan kanabis, ganja misalnya di beberapa negara sudah dilegalkan Ya, misalnya seperti itu. Ini kan sementara di sini masih ilegal gitu. Hal-hal seperti itu kan juga harus dipikirkan gitu. Jangan sampai yang beberapa kasus yang lalu misalnya penggunaan ganja untuk pengobatan misalnya kemudian ditangkap kemudian dihukum karena dianggap sebagai produsen narkoba misalnya seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang harusnya dipikirkan oleh BNN gitu. Bukan hanya sekedar menindak saja tetapi juga harus melihat aspek-aspek yang lain gitu yang lebih luas seperti itu. iya, benar Mas. Karena tadi juga Pak Martinus Hukom juga di apa konferensi pers dengan wartawan juga menyebut bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan adalah perubahan mindset gitu, bahwa tidak mudah untuk apa namanya mengubah mindset seseorang gitu, apalagi dia udah dalam keadaan adiksi ya. Jadi apapun kalau Iya. adiksi kan akan dicari gitu Mas. Nah, dengan penunjukan Pak Martinus ini sendiri dan Indonesia yang garis pantainya sangat luas ini sendiri, kalau ISES punya catatan-catatan kritis nggak Mas yang harusnya dilakukan oleh Pak Martinus? Ya, sebagai lembaga pencegah strategik ya terkait dengan penyelundupan narkoba misalnya ya, karena garis pantai kita yang sangat luas memang tidak mungkin BNN melakukannya sendiri. Makanya sinergi dengan banyak lembaga dari
kepolisian, kemudian Bakamla maupun TNI, Angkatan Laut maupun bandara misalnya, pengelola bandara itu bea cukai dan sebagainya harus harus makin diperkuat gitu. BNN tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, gitu. Harus harus melibatkan semua komponen. Kalau masih ingin single factor saja, tentu apa bolongnya akan semakin banyak gitu loh. Dan tadi yang sampaikan Mas Jeko, garis pantai kita sangat panjang gitu loh. Dan pintu masuknya juga uh, melebar dari mana-mana gitu. Dari hampir semua titik ada pintu masuk, pintu-pintu tikus gitu loh yang bisa untuk menyelundupkan narkoba gitu. Makanya semua semua lembaga juga harus diajak kerjasama, dan yang lebih 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 penting lagi juga bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba gitu. Bukan hanya mendorong terbentuknya lembaga-lembaga masyarakat ya, tetapi juga harus mendorong membangun apa literasi lah bagi masyarakat terkait dengan narkoba ini. Jadi jadi tidak hanya sekedar seremonial saja dengan apa dengan kumpul-kumpul atau bertemu dengan para uh, apa ya para aktivis aktivis anti narkoba misalnya seperti itu, tapi lebih mengembangkan literasi terkait dengan pencegahan narkoba gitu. Kalau kalau itu bisa apa bisa dikembangkan, literasi itu bisa apa masuk ke kurikulum misalnya, ke kurikulum kurikulum pendidikan misalnya terkait dengan pencegahan narkoba, ini akan menjadi lebih bagus dan menjadi poin tersendiri bagi BNN gitu. Iya, banget Mas, setuju. Nah, terus tadi kan juga Pak Martinus Hukum juga sempat meng-highlight tentang apa upaya untuk memutus pendanaan, Mas. Nah, ini juga yang Ya, selama ini kan juga apa benar. jarang-jarang kita dengar ya gitu. Banyak kan memang benar seperti kata Mas Bambang tadi, penindakan-penindakan gitu ya, dan itu kan sebenarnya sifatnya lebih kayak pelaku di lapangan ya. Sementara otaknya sendiri, pemain besarnya kan jarang diungkap ya seperti itu. Benar, Nah benar, benar. kalau Isa sendiri melihatnya seberapa urgent Mas kita harus bisa polisi harus apa BNN khususnya harus cermat dan punya data terkait dengan misalnya rekening-rekening yang digunakan untuk pengumpulan dana-dana dari narkotika, Mas. Benar, setuju Mas Eko. Eh, Sebenarnya informasi terkait dengan aliran dana narkoba itu kan kapan hari sudah diungkap oleh PPATK kan gitu. BNN sebagai badan pencegahan narkotika seharusnya bisa lebih mengeksplor lagi data dari PPATK itu gitu. Tapi kan ya mohon maaf sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut kayak gitu, hanya sekedar angka-angka saja. Tapi siapa mengalir ke siapa kan nyaris tertutup gitu. Kalau BNN bisa bisa apa lebih transparan mengekspos itu, harapannya sih bisa mendorong kepolisian di tipit narkoba untuk segera menindak para apa produsen narkoba dan distributor narkoba itu gitu. Kalau itu bisa dilakukan, waduh, saya rasa ini menjadi uh, kemajuan yang luar biasa ya bagi BNN gitu. Seperti itu, Mas. Oke, ini pertanyaan pamungkas sebelum closing statement, Mas Bambang. Mas Bambang tadi sempat ngejelasin bahwa selama ini kan BNN lebih banyak apa, terlibat di penindakan ya. Dan harusnya di masa Pak Martinus Hukum ini kan pola sinergitas, koordinasi juga harusnya lebih dikembangkan lagi dengan pihak-pihak terkait ya. Utamanya kayak apa dari pihak kepolisian, Dir Narkoba misalnya. Nah, kalau Mas Bambang melihat bahwa selama ini memang hal itu tidak terlihatkah atau memang ini yang harusnya dilakukan di masa kepemimpinan Pak Martinus ini? Ya, memang banyak hal yang harus dievaluasi ya, terkait kerjasama pemberantasan narkoba itu dengan kepolisian ya. Harus yang harus digarisbawahi bahwa BNN ini bukan kepolisian gitu loh.
Ini adalah lembaga yang independen gitu terkait dengan pemberantasan narkoba. Tapi fakta-fakta yang ada di lapangan kan tidak demikian gitu. Yang ada malah dalam tanda kutip fakta-fakta kalau di lapangan malah menjadi lembaga yang bekerja sama dengan kepolisian untuk apa ya? Untuk melakukan pelanggaran malah penyalahgunaan kewenangan lah lebih lebih pada itu gitu. Seseorang yang ditangkap sebagai pengedar misalnya kemudian dinegosiasikan kemudian direhabilitasi atas izin BNN misalnya seperti itu, kemudian juga sebaliknya yang hanya pengguna saja dinaikkan menjadi pengedar seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus dievaluasi ke depan, jangan sampai isu-isu tersebut malah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BNN dan kepolisian seperti itu. Oke, Mas. Ini kita sampai ke closing statement, Mas. Kira-kira apa nih, Mas, closing statement dari Mas Bambang? Ringkas, padat, tegas, Mas. Ya, BNN adalah lembaga uh, independen, lembaga sipil independen yang dibentuk negara untuk melakukan pencegahan terkait dengan narkoba. Harapannya dengan kepemimpinan baru Pak Komisaris Jenderal Martinus Hukom ini menjadi angin segar bagi pemberantasan narkoba ke depan. Banyak hal yang harus dievaluasi, tapi banyak hal juga yang harus dikembangkan terkait dengan sinergi koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Dengan hal seperti itu, harapannya BNN akan semakin maju dan semakin profesional. Seperti aja. Oke, terima kasih Mas Bambang buat kesempatannya hadir di Apa Kabar Bicara. Dan kalau boleh saya meng-highlight beberapa hal penting yang menurut saya juga sangat penting dilakukan di masa kepemimpinan Pak Martinus Hukom ini. Yang pertama mungkin terkait dengan literasi, Mas ya. Jadi artinya BNN memang harus terus melibatkan masyarakat karena tanpa pelibatan masyarakat secara aktif ya agak sulit untuk menekan peredaran narkoba karena kan narkoba itu adanya di lingkungan masyarakat gitu. Dan kedua mungkin yang menurut saya penting juga bahwa jangan sampai pemindahan Pak Martinus ke BNN ini tidak berdampak atau membuat akses-akses yang negatif ya Mas ya. Khususnya terkait dengan penggunaan alat-alat sadap tadi yang sangat mungkin digunakan untuk kekuasaan atau untuk membungkam lawan-lawan politik seperti itu Mas. Oke, itu dia tadi pemirsa Sobat Apa Kabar, bincang-bincang kita di Apa Kabar Bicara dengan peneliti kepolisian dari ISES, Mas Bambang Rukminto. Terima kasih Mas buat kesempatannya. Jangan bosan-bosan kalau diundang di Apa Kabar. Ya, Tetap semangat Mas ya. ya, sehat Kita terus. butuh soalnya. Ya, sehat selalu Mas. Ya, Terima amin, kasih amin. Mas Bambang. Salam sehat untuk semuanya. Ya, sama-sama Mas. Sorry Mas tadi agak telat ya. No Ininya problem. infonya buru-buru soalnya. Iya. Terima kasih Mas. Ya, oke, Ya ini makasih. kita sekitar 25 menitan kalau nggak salah Mas. 5 menit Cukup ya. lah. Main lah. Jadi Sip. nggak usah panjang-panjang. Jadi orang juga Heeh. nontonnya bisa Iya, ini kalau panjang kan malah gak malah asik malah. bosan. Iya, ya. Ini enak sih Mas. Oke, Tadi Mas. nendangnya juga mantap sih tadi di awal. Oke Mas Bambang kalau mau Oke, live boleh. Terima kasih ya Mas Bambang. oke.